Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai data tren penjualan dari 5 perusahaan dan kelebihan serta kekurangan dalam presentasi menggunakan visualisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Winster William, Muhammad Kusmurtoni, saya sendiri Muhammad Riki, Joshua Anju, Muhammad Rafi Ramzi, dan Nevin Jonathan Kamal. Next. Untuk soal pertama, yaitu carilah data 5 perusahaan pemasaran, kemudian buatlah visualisasinya. Diskusikan dalam kelompok mengenai tren penjualan dan kekuatan merek di antara perusahaan yang dipilih. Sajikan dalam bentuk PPT slide presentasi. Next. Untuk yang pertama, visualisasi pertama yakni mengambil dari perusahaan industri jamu dan farmasi Sirum Muncul. Next. Dari data tersebut bisa kita ketahui penjualan bersih pada tahun 2017 mencapai angka 2,57 triliun, di 2018 naik menjadi 2,76 triliun, di 2019 naik menjadi 3,6 triliun, di 2020 naik menjadi 3,35 triliun, dan di 2021 mencapai angka 4,2 triliun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tren penjualan sangat kuat di perusahaan Sirum Muncul ini, terutama pada tahun 2021 menembus angka 4,2 triliun. Selanjutnya di laba komprehensif tahun berjalan, dari tahun 2017 ke tahun 2021 terus meningkat dan mencapai angka 1,26 triliun. Sedangkan untuk jumlah liabilitasnya pada tahun 2017 mencapai angka 470 miliar, 2018 435, 2019 mencapai 464, 2020 627 miliar, dan 2021 turun menjadi 597 miliar. Dari data tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2020 merupakan jumlah liabilitas terbesar, yakni mencapai 627 miliar, dan turun pada tahun 2021 yakni sebesar 597 miliar. Next. Penjualan bersih pada tahun 2021 mencapai angka 4,2 triliun, sedangkan pertumbuhan penjualannya terhadap tahun ke belakang yaitu 2020 yakni mencapai 20,6%. Sedangkan laba bersih pada tahun 2021 mencapai 1,26 triliun dan tumbuh 35% dari tahun 2020 sebelumnya. Next. Untuk visualisasi kedua akan dijelaskan oleh Winster William. Terima kasih moderator. Berikut kami sajikan contoh visualisasi kedua yang kami ambil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten INDF yang tercatat di BI. Data-data ini kami dapatkan dari laporan tahunan yang dirilis oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019 melalui Bursa Efek Indonesia. Dari data net sales atau penjualan bersih, PT Indofood ini kita dapat mengetahui bahwa penjualan produk mereka selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Peningkatan secara konsisten ini membawa PT Indofood mencatatkan omset hingga 76,59 triliun rupiah pada tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa tren penjualan pada PT Indofood sangat kuat. Dengan seiringnya peningkatan omset yang dicapai oleh PT Indofood, maka secara otomatis laba usaha yang mereka capai pun selalu meningkat secara konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dapat dilihat bahwa laba usaha PT Indofood pada tahun 2019 bernilai 9,83 triliun rupiah yang sebelumnya pada tahun 2015 hanya 7,36 triliun rupiah. Peningkatan laba yang konsisten ini mengundang banyak investor untuk berinvestasi di PT Indofood. Karena semakin banyak laba yang diperoleh, maka semakin banyak laba yang dibagikan kepada pemilik perusahaan. Terlihat bahwa laba yang dibagikan juga secara konsisten meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan tingkat tertinggi pada tahun 2019
mencapai 4,91 triliun rupiah laba yang didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Namun, untuk perkembangan aset yang dimiliki oleh PT Indofood, mereka tergolong stabil, tanpa banyaknya kenaikan maupun penurunan. Hal ini menandakan bahwa PT Indofood adalah perusahaan yang sangat stabil dalam keuangannya, karena aset yang mereka miliki selalu stabil bahkan cenderung meningkat secara perlahan. Walaupun ada penurunan pada tahun 2016, namun PT Indofood dapat bangkit kembali dan menorehkan aset perusahaan ke angka 96,2 triliun rupiah pada tahun 2019. Untuk visualisasi ketiga akan dijelaskan oleh Tony. Visualisasi ketiga kami mengambil dari PT Unilever Tbk dari tahun 2017 ke 2021. Pada grafik ini dijelaskan penjualan bersih PT Unilever dari tahun 2017 ke 2021. Dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 1,44% dari tahun 2017 ke tahun 2018, yaitu dari 41.205 ke 41.802 miliar rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 2,68 dari tahun 2018 ke 2019, yaitu dari 41.802 ke 42.923 miliar rupiah. Terlihat juga peningkatan sebesar 0,11% dari tahun 2019 ke 2020, yaitu dari 42.923 ke 42.972 miliar rupiah. Dan yang terakhir terjadi penurunan sebesar 7,97% dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 42.972 ke 39.546 miliar rupiah. Dapat dilihat penjualan bersih tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 42.972 miliar rupiah. Pada grafik ini dijelaskan laba usaha dari PT Unilever dari tahun 2017 ke 2021. Dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 29,7% dari tahun 2017 ke 2018, yaitu dari 9.496 ke 12.324 miliar rupiah. Terjadi penurunan sebesar 17,8% dari tahun 2018 ke 2019, yaitu dari 12.324 ke 10.121 miliar rupiah. Terlihat juga penurunan sebesar 6,61% dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 10.121 ke 9.451 miliar rupiah. Dan yang terakhir, terjadi penurunan sebesar 18,7% dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 9.951 ke 7.679 miliar rupiah. Dapat dilihat laba usaha tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 12.324 miliar rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nevin. Berikut saya akan sajikan contoh visualisasi selanjutnya yang kami ambil dari PT Semen Indonesia Tbk pada tahun 2019 hingga 2021. Yang pertama, volume penjualan semen dan truk pada tahun 2019 mencapai angka 43,3 juta ton. Lalu, pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 39,8 juta ton dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 mencapai 40,5 juta ton. Dapat dilihat volume penjualan semen dan truk tertinggi di tahun 2019 dan terendah pada tahun 2020. Lalu yang kedua, pendapatan. Pendapatan pada tahun 2019 mencapai angka 40,4 triliun rupiah dan 2020 mengalami penurunan hingga 35,2 triliun rupiah. Dan pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan kembali hingga 35 triliun rupiah. Dapat dilihat pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021.
Selanjutnya EBITDA. EBITDA perusahaan pada tahun 2019 mencapai angka 8,7 triliun rupiah dan pada tahun 2020 naik hingga 9,1 triliun rupiah dan kembali turun pada tahun 2021 hingga 8,2 triliun rupiah. Dapat dilihat EBITDA perusahaan tertinggi dicapai pada tahun 2020 yang mencapai angka 9,1 triliun rupiah dan terendah pada tahun 2021 mencapai angka 8,2 triliun rupiah. Visualisasi kelima akan dijelaskan oleh Ramzi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi yang kelima, yaitu tentang kondisi keuangan atau penjualan PT Mayora Indah Tbk. Dari chart ini dapat kita lihat bahwa penjualan bersih dari PT Mayora Indah pada kurun waktu 5 tahun ini mengalami kenaikan yang cukup stabil dan konsisten. Hanya ada satu penurunan yang terlihat pada tahun 2020. Penurunan pada tahun itu mungkin disebabkan oleh kurang siapnya perusahaan dalam menghadapi awal pandemi COVID-19. Dilihat dari data ini, maka seharusnya manajemen strategik sudah dapat menyimpulkan bahwa tren penjualan dari PT Mayora ini sedang di posisi positif, sehingga mereka seharusnya mengharapkan adanya kenaikan lagi di tahun 2022 ini. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai produk yang dibutuhkan pada saat pandemi COVID, seperti masker, susu beruang, dan yang lainnya, PT Mayora hanya mempunyai produk cemilan sehingga kekuatan merek dari produk PT Mayora Indah ini melemah. Menurut saya ini juga yang menjadi penyebab adanya penurunan penjualan bersih di tahun 2020. Next. Lalu apabila dilihat dari laba bersih yang diterima oleh perusahaan, seharusnya kita mengira bahwa laba bersih tertinggi itu didapat di tahun 2021. Karena penjualan bersih tertinggi ada di 2021, akan tetapi ternyata laba bersih yang paling tinggi didapatkan oleh PT Mayora di tahun 2020 dengan 2,06 triliun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, laba bersih terendah yang didapatkan PT Mayora ialah di tahun 2021. Ini semua terjadi karena pengeluaran atau expense yang dilakukan pada tahun 2021 itu semuanya meningkat, mulai dari penyusutan atau amortisasinya, beban-beban dan biaya-biaya yang harus dibayar dan lain sebagainya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan visualisasi akan dijelaskan oleh Joshua. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan visualisasi. Next. Kelebihan visualisasi. Yang pertama, membuat presentasi menjadi lebih menarik. Penggunaan elemen grafis dengan warna yang menarik tentu akan menghasilkan tampilan presentasi yang lebih enak dipandang daripada bila hanya menggunakan teks atau tabel saja. Tampilan presentasi yang rapi dan menarik juga akan menarik perhatian para audiens dan akan mengurangi rasa bosan mereka. Yang kedua, membuat presentasi menjadi lebih mudah dipahami. Lewat visualisasi, materi yang kita sampaikan akan menjadi lebih mudah dibayangkan oleh para pendengar. Dengan adanya visualisasi yang baik, pendengar akan menjadi lebih bersemangat untuk mendengarkan kita, sehingga mereka akan dapat memahami dan mengingat apa yang kita sampaikan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, mudah dibagikan atau dipublikasikan. File presentasi yang telah kita buat dapat kita kirimkan dengan mudah kepada siapa saja, lewat aplikasi seperti Gmail, WhatsApp, dan sebagainya. File presentasi tersebut juga dapat dibuka dengan mudah di perangkat orang lain. Next. Kekurangan visualisasi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, kedua, membutuhkan keahlian untuk membuatnya, dan yang ketiga, membutuhkan biaya yang mahal. Next. Mengapa masih banyak pembicara yang kurang menerapkan visualisasi dalam presentasi mereka? Menurut kelompok kami, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat dari kekurangan visualisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Untuk menghasilkan visualisasi yang bagus dan menarik, tentunya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Pertama, kita harus menyiapkan materi yang akan disampaikan, lalu kita harus memilih tema yang cocok dengan materi tersebut. Bila tema tidak terkonsep dengan baik, maka akan dapat membuat bingung para audiens dan membuat mereka menjadi tidak tertarik. Next. Yang kedua, membutuhkan keahlian untuk membuatnya. Membuat visualisasi yang dapat menarik perhatian orang lain tentunya dibutuhkan suatu keahlian. Keahlian seperti pembuatan elemen grafis, pengaturan tata letak, penggunaan jenis serta ukuran font, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki keahlian tersebut. Oleh karena itulah banyak pembicara yang slide presentasinya hanya berisikan tulisan saja. Next. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya yang mahal.
Membuat suatu visualisasi memerlukan alat-alat seperti smartphone, laptop, atau komputer. Barang-barang tersebut memiliki harga yang tidak tergolong murah. Selain itu, diperlukan juga aplikasi pendukung. Walaupun ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan secara gratis, biasanya aplikasi berbayar menawarkan lebih banyak fitur dan keuntungan yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah visualisasi yang lebih menarik dibandingkan dengan aplikasi yang gratis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami atau hasil diskusi kami mengenai tren penjualan 5 perusahaan dan kelebihan serta kekurangan dalam penggunaan visualisasi saat presentasi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kelompok kami, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.